Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita bisa ketemu lagi walaupun melalui online. Pada pertemuan ini saya ingin menyampaikan materi mengenai teknik-teknik dalam riset aksi. Setelah kemarin kita membahas tentang objek riset aksi, pada pertemuan ini kita lanjutkan ke teknik-teknik riset aksi. Mohon maaf, saya lakukan tapping karena nanti jam 9 saya ada rapat dengan Pak Rektor sama melalui fasilitas ini Zoom. Nampaknya nanti kemungkinan bentrok karena harus prepare segala macam. Jadi saya sampaikan rekamannya saja ya. Baik teman-teman, riset aksi itu satu penelitian, saya ulang dulu yang sudah saya sampaikan. Itu satu proses penelitian, rangkaian penelitian yang pada saat kita menghimpun data, kemudian mengolah data, menghimpun data, kemudian mengelola data, itu sambil kita melakukan proses yang kita sebut dengan pemberdayaan. Jadi mendorong perubahan sosial di masyarakat. Nah, untuk mengubah atau mendorong perubahan sosial di masyarakat itu ada teknik-teknik, serangkaian teknik yang bisa digunakan oleh teman-teman pada saat melakukan riset aksi. Ingat, dua agenda kita dalam teknik riset aksi itu, yang pertama agenda untuk melakukan riset, artinya mengumpulkan data, kemudian ya mengambil data, mengumpulkan data, mengolah data, itu risetnya. Jadi data yang ada di masyarakat itu diambil, itu risetnya. Kemudian kita olah, kemudian kita simbolkan, kemudian menjadi apakah nanti jadi kebijakan atau menjadi bahan untuk melakukan tindakan yang lainnya, itu hal lain. Tapi pada saat kita melakukan riset, sekaligus kita melakukan proses mendorong perubahan sosial. Agar masyarakat yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Yang tadinya sedang menghadapi masalahnya bisa terselesaikan. Bukan terpecahkan ya, kalau terpecahkan makin banyak masalah. Jadi terselesaikan masalah. Baik teman-teman, ada 8 teknik dalam riset aksi. Yang pertama ada yang disebut dengan pembuatan peta. Nanti saya sedang nulis buku, sudah selesai, sudah rampung nulis buku tentang riset aksi. Ini menyempurnakan buku Pak Zainal Mukarom, menulis bersama Pak Zainal Mukarom. Di buku ini ada sangat rinci, bahkan nanti akan ada tambahan dari saya yang tadinya 8 jadi 10 teknik riset aksi. Di buku itu disebutkan bahwa teknik riset aksi yang pertama itu pembuatan peta. Pembuatan peta, teman-teman, itu sebagaimana kita membuat peta biasa. Misalnya peta lokasi atau peta wilayah di teman-teman, misalnya petanya seperti ini. Ini contoh saja. Lihat di layar, ini salah satu contoh, misalnya peta Cipadung misalnya, petanya seperti ini. UIN misalnya, petanya seperti ini. Pertanyaannya, siapa yang membuat peta? Yang membuat peta tentu masyarakat. Tapi masyarakat itu digerakkan oleh fasilitator. Jika teman-teman melakukan riset aksi, maka teman-teman sebagai fasilitator
kemudian memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat agar masyarakat mau dan mampu untuk melakukan pemetaan. Jadi membuat peta. Menurut mereka peta Cipadung itu seperti apa? Peta WIN itu seperti apa? Nah, ini gambarannya seperti di layar monitor yang teman-teman lihat. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, peta ini isinya bisa macam-macam. Bisa dibuat kategorisasi. Pertama misalnya peta wilayah dulu. Misalnya di sini ada RT, ini misalnya RT 1 di sini. RT 1 di sini. Misalnya wilayah 1 RW misalnya ada beberapa RT. Nah, dibuat misalnya ada 4 RT. Ini contoh saja. Saya juga buat di contoh di whiteboard. Kira-kira contohnya seperti itu. Nah, nanti di peta itu, kalau sudah ada petanya, tanyakan ke masyarakat, ada apa saja di wilayah kita, di wilayah ini. Misalnya di sini ada madrasah. Madrasah posisinya di mana? Madrasah. Buat simbol-simbolnya. Misalnya di sini ada simbol selain madrasah, misalnya masjid pinggir madrasah, simbolnya masjid seperti ini. Adanya di RT 1 misalnya. Kemudian ada selain masjid, masih dalam keagamaan misalnya ada rumah Pak Kiai, tokoh agama di mana? Buat di sini misalnya. Adanya di RT 2. Ini contoh. Nah, ini dilengkapi peta ini. Kemudian ada, oh ternyata di sini di dusun ini ada gereja misalnya. Gereja ada di mana? Adanya di RT 4. Nah, jadi buat lengkapi peta ini. Itu satu. Yang kedua, ini tema-temanya dikembangkan ya untuk pembuatan peta. Ini pemetaan itu bisa bersifat tematik. Jadi misalnya tentang kemiskinan, petakan di mana orang-orang miskin, kantong-kantong kemiskinan itu di mana saja. Di samping itu ada kesenjangan sosial, misalnya orang kaya, di mana orang kaya tempatnya atau lokasinya ada di mana saja. Ini terjadi kesenjangan sosial. Kalau di sini blok orang kaya misalnya di sini. Sementara di sini orang miskin misalnya. Atau kelompok orang-orang miskin. Itu dibuat selengkap mungkin, tergantung kebutuhan. Kalau ada potensi, tuliskan misalnya, oh di sini ada sumber air bersih misalnya. Potensi. Ini potensi kan, sumber air bersih. Kemudian, oh di sini ada pengrajin apa misalnya pengrajin kayu, pengrajin mebeler misalnya, oh di sini macam-macam. Nah, dibuat selengkap mungkin dan sedetail mungkin. Dari mana data itu didapat? Ya dari masyarakat. Maka yang harus dilakukan oleh teman-teman mengkonfirmasi peta ini ke masyarakat. Itu satu ya. Kemudian yang kedua ada teknik perjalanan eksploratif. Teknik perjalanan eksploratif itu satu teknik di mana kita mendapatkan data dengan cara mengeksplorasi, menggali dari masyarakat. Ini melengkapi dari pembuatan peta. Agar peta ini terisi, lengkap tema-temanya, semua data ada, maka ini harus ditelusuri ini peta ini. Bukan hanya gambarnya saja, tapi kita harus punya pengalaman. Harus punya pengalaman untuk menelusuri semua ini, wilayah ini. Nah, kalau eksploratif itu sebetulnya fokus pada kepentingan tertentu. Misalnya, mengeksplorasi sumber air bersih misalnya. Ini dieksplorasi ya, dicari ke sini.
Nah, kemudian didampingi oleh informan yang kredibel, informan yang bisa dipandang cakap untuk ditanya tentang data di wilayah itu. Jadi perjalanan eksploratif itu dilakukan oleh fasilitator bersama informan, bersama masyarakat untuk mengeksplorasi data sedetail mungkin, selengkap mungkin informasinya. Sementara teknik yang ketiga namanya transek. Kalau transek itu penelusuran wilayah. Ini lebih liar. Kalau eksploratif dasarnya kepentingan tertentu saja, misalnya mencari sumber air bersih, wilayah pegunungan biasanya gitu, suka mencari sumber air bersih atau mencari rempah-rempah, mencari wilayah-wilayah tertentu. Nah, kalau transek itu ya pokoknya transek itu artinya penelusuran wilayah. Trans itu kan artinya antara, trans insek, insek itu serangga. Jadi di mana saja dia hinggap, ditelusuri, itu transek. Artinya kalau transek kepentingannya lebih umum untuk mencari data, mengolah data secara keseluruhan. Sementara kalau eksploratif untuk tujuan-tujuan tertentu. Seperti ada program-program pemerintah untuk bedah rumah atau RTLH, Rutilahu ya, program rumah tidak layak huni. Nah, mau dibantu oleh pemerintah. Ada di mana itu? Oh, ternyata ada di gang sempit, di daerah terpencil yang aksesnya juga sulit. Nah, itu harus ada perjalanan eksploratif, dieksplorasi di situ. Kemudian teknik yang keempat itu tentang alur sejarah. Satu wilayah, satu kampung, ini misalnya satu kampung, tentu dia punya sejarah tersendiri. Apakah di kota, di desa, atau dimanapun, itu pasti punya sejarah kampung itu. Walaupun mungkin di perumahan. Ini harus digali sejarahnya. Maka teman-teman harus melakukan pencarian data tentang informasi wilayah itu secara kronologis, dari tahun berapa, mulainya tahun berapa, kemudian tahun berikutnya apa yang terjadi, terus ditanyakan. Nah, nanti disusun ada periode ini, per periode. Nah, ini untuk tahu alur sejarah sampai nama kampungnya muncul, ada latar belakang kenapa nama kampung itu misalnya kampung Cibangkonol misalnya. Kenapa namanya Cibangkonol? Itu pasti ada sejarahnya. Kenapa di kampus kita itu nama kampungnya dulu Cipadung? Tahu nggak kenapa namanya Cipadung? Pasti ada alur sejarahnya. Setiap periode sampai sekarang seperti periode Aufklärung atau Renaissance. Sekarang sudah masuk periode pencerahan, di mana Cipadung peradabannya sudah berbeda dengan 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Yang sangat berbeda. Dulu kalau saya lewat Cinunuk tahun 99-2000 itu sepi, jam 5 sore itu sepi. Gelap. Tapi sekarang ramai. Wah, ada Gria, ada Borma segala macam. Jam 10 malam masih ramai. Nah, itu harus dilihat alur sejarahnya seperti apa. Perkembangan dari tahun ke tahun. Oke, itu teknik yang keempat. Teknik yang kelima, teman-teman, itu ada yang disebut dengan kalender musim. Apa itu kalender musim? Tentu di setiap wilayah itu punya musim yang berbeda-beda. Tapi musim yang dimaksud bukan hanya musim yang dipahami secara umum seperti musim di wilayah tropis dan non-tropis. Bukan hanya itu. Di kita misalnya hanya ada musim hujan dan musim kemarau. Betul. Kalau hanya untuk tahu kalender musim seperti itu,
mungkin gampang, walaupun sekarang berubah kan. Katanya kalau bulan yang berberan itu hujan. Tidak juga sekarang. Misalnya dari Oktober, November, Desember itu musim hujan. Enggak juga, sekarang sudah berubah. Kalau Maret, ren hujan. Sekarang enggak begitu. Malah Maret masih musim hujan. Tapi bukan itu saja yang dimaksud. Yang dimaksud di setiap kampung ini, masih lihat peta. Di setiap kampung itu pasti ada dominannya kampung itu punya mata pencarian apa, misalnya pertanian. Nah itu ada musim-musimnya, ada musim tanam, ada musim dengan bahasa-bahasa kampung, misalnya musim ngiji, musim panen, musim apa, silakan namanya eh, yang ada di masyarakat, bukan dibuat oleh kita, tapi itu dicari datanya dari masyarakat. Ada musim apa saja. Di daerah tertentu ada musim, sekarang di Garut misalnya ada musim lobster. Nah, itu di orang-orang masyarakat di pesisir pantai ada musim-musimnya, ikan apa, bulan apa, musim ikan apa. Ketika nangkap ikan di laut itu beda-beda, tiap bulan itu ada musimnya. Nah itu disusun jadi satu kalender. Sebaiknya di desa, di kampung, di dusun tertentu itu, apakah ketua adat atau kepala kampung atau kepala dusun atau kepala desa itu punya semacam kalender akademik seperti di kampus kita. Kan pasti ada itu, ada peringatan hari besar nasional, mereka punya agenda Agustusan. Itu pasti punya. Tapi selain itu mereka juga punya agenda apa gitu, ada kalender apa. Nah di saat musim paceklik misalnya, atau di saat musim kemarau, mereka tahu kapan terjadi musim kemarau dan apa yang harus dilakukan. Nah sekarang kan berubah semua di saat sekarang, saat musim virus corona itu jadi berubah semua. Nah, ini juga kalender musim mungkin menjadi berhenti juga, tidak berlaku. Oke, itu teknik yang kelima. Teknik yang keenam itu ada ada jadwal sehari atau jadwal harian. Setiap kampung, masyarakat punya kebiasaan berbeda-beda. Nah, kita berusaha untuk menggali data jadwal keseharian masyarakat di wilayah itu apa saja, gitu. Apa yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah itu, dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang dilakukan oleh masyarakat, kebiasaan-kebiasaannya. Nah ini dibuat atau disusun ya, bukan dibuat oleh kita, ingat, bukan dibuat oleh kita, tapi disusun apa jadwal keseharian mereka. Nah, tapi kemudian kalau kita mau mendorong agar terjadi perubahan, itu lebih bagus. Jadi jadwal keseharian mereka, misalnya bolong nih dalam satu hari, dalam satu pekan itu, masyarakat nggak ada olahraganya misalnya. Nah itu harus kita dorong supaya masyarakat juga mau untuk memasukkan jadwal olahraga. Nah, itu kan untuk kesehatan masyarakat itu sendiri. Misalnya tidak ada jadwal untuk buang sampah atau ngolah sampah secara massal, termasuk untuk membersihkan lingkungan. Dulu ada gerakan Jumat bersih misalnya, itu semua setiap hari Jumat dari jam 6 pagi sampai jam 9 tuh semua bersih-bersih. Itu dibuat jadwal sehari. Jadi selain memang yang sudah ada datanya di masyarakat, kita juga dorong masyarakat untuk melakukan perubahan agar jadwal sehari-hari, ada mungkin jadwal mingguan, ada jadwal bulanan, jadwal tahunan, itu berubah. Oke, itu teknik yang keenam. Ya, teknik yang ke-7 itu ada diagram Venn.
Nah, diagram Venn itu menzoom in dari wilayah-wilayah yang ada di satu kampung atau satu wilayah atau objek riset aksi. Nah, misalnya di sini ada orang-orang, misalnya di sini tadi saya sebut di sini tokoh agama. Nah, tokoh agama buat diagram Venn-nya. Ya, kalau ini tokoh agama, lalu sorry ini tulisannya tokoh agama, lalu di sini misalnya ada tokoh agama Islam, di sini ada yang non Muslim. Nah, bagaimana pola hubungannya? Apakah ternyata pola hubungannya bagus, harmonis? Nah, di sini berarti ada irisan melalui diagram Venn. Tapi jauh dengan komunitas jamaah masjid. Nah, diagram Venn-nya begini. Jamaah masjid. Teman-teman pernah belajar dulu ketika SMA tentang diagram Venn di pelajaran matematik. Nah, ini diagram Venn-nya seperti ini. Ini baru sebagian saja ya, masih banyak misalnya. Misalnya ada preman, ada masyarakat miskin. Ini pola hubungannya seperti apa? Ini dibuat diagram Venn. Ini satu teknik agar saat kita mendapatkan data, kita bisa olah data ini. Kemudian kita bisa presentasikan. Nah, yang terakhir itu ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur itu data dari mulai pembuatan peta, kemudian sampai diagram Venn, tentu belum lengkap datanya kalau kita belum secara secara terstruktur menggali lebih jauh tentang data itu. Jadi kita buat konsepnya, kita buat konsep kira-kira apa saja yang belum ditanyakan, apa saja yang mau ditanyakan, agar saat kita membuat laporan mudah gitu. Kita membuat narasinya mudah, membuat deskripsinya mudah. Nah, dibuatlah misalnya tentang pertanian, tentang kemiskinan, tentang apalagi tentang keseharian. Itu di struktur tentang pemerintahan desa misalnya. Itu dibuat. Jadi ada nanti pedoman terstruktur seperti teman-teman menyusun skripsi di bab 2 menjelang bab 3 itu pasti diwajibkan untuk membuat pedoman wawancara. Nah, pedoman wawancara itu kemudian menjadi bahan untuk wawancara terstruktur. Nah, kemudian nanti disampaikan kalau perlu sebelum wawancara itu daftar pertanyaannya dikasihkan dulu ke responden. Siapa yang mau kita wawancara, kasihkan dulu supaya dia menyiapkan jawaban. Nah, saat kita mau wawancara itu sudah interaktif, kita tahu. Adapun nanti berkembang pertanyaan-pertanyaan di luar dari pedoman wawancara, nggak ada masalah, lanjut saja. Ini teknik ke-8. Teman-teman, saya sebetulnya menyiapkan ada 2 lagi. Nanti saya bahas di sesi yang lain 2 teknik dari riset aksi. Sementara itu yang saya sampaikan tentang teknik riset aksi, ada 8 teknik riset aksi: pembuatan peta, perjalanan eksploratif, kemudian yang ketiga transek, keempat alur sejarah, kelima kalender musim, keenam jadwal sehari, 7 diagram Venn, dan 8 wawancara terstruktur. Ini dari 8 ini silahkan apakah mau berurutan. Ini sesuai kebutuhan penggunaannya. Apakah mau berurutan atau acak atau semuanya atau sebagian, tergantung pada kebutuhan. Tapi pengalaman saya ini malah kurang 8 teknik ini. Artinya 8 teknik ini biasanya diperlukan. Jadi kalau teman-teman berpikirnya
saya maunya 4 saja. Kalau dalam riset aksi bukan mau saya, tapi kita melihat pada kebutuhan yang ada di lapangan atau di objek riset aksi. Oke, nampaknya itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Selanjutnya silahkan kalau ada respon dari teman-teman mau menyampaikan pendapat atau bertanya, saya tunggu di grup ya, di grup WA aja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.